Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah melahirkan kami di bangsa Indonesia. Karena Engkaulah ya Tuhan yang telah melahirkan bangsa ini 79 tahun yang lalu. Dan hari ini kami umat-Mu hendak bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Membawa Indonesia ke hadapan Tuhan. Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami saat ini ya Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hati-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Hamba berdoa ya Roh Kudus, tolong kami semua. Biarlah gereja ini menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk Indonesia. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Pakailah kami semua ya Tuhan. Pakailah umat-Mu di Light City Ministry ini. Bahkan setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Bangkitkan ya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki hati Tuhan untuk negeri ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita katakan merdeka. 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 Haleluya. Saudara, kemerdekaan adalah hal yang sangat-sangat berharga. Tanpa kemerdekaan, mungkin kita tidak banyak bisa berbuat di dalam hidup ini, saudara. Ya, tanpa kemerdekaan kita hanya menjadi orang-orang yang terpuruk. Kemerdekaan adalah sebuah hal yang penting untuk kita hargai dan selalu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kemarin usia bangsa kita 79 tahun. Dibandingkan banyak negara di dunia ini, mungkin Indonesia salah satu yang beruntung. Ya, tahun 45 kita bisa merdeka. Walaupun ada negara-negara yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya, seperti Amerika sudah 200 tahun lebih. Atau kerajaan-kerajaan di Eropa sudah ribuan tahun ya, eksis mereka. Dan Indonesia boleh dikatakan lahir itu karena Tuhan, amin. Saudara, kita perlu memahami bahwa sejarah suatu bangsa itu ditentukan oleh Tuhan. Sebab atas kehendak Tuhanlah sebuah bangsa bisa hadir di muka bumi ini. Tanpa Tuhan, tidak akan ada terjadi yang namanya bangsa-bangsa di muka bumi ini, saudara. Sebelum 79 tahun yang lalu, Indonesia ini hanyalah sebuah kepulauan yang terdiri dari banyak kerajaan. Ya, Nusantara ini, wilayah Nusantara ini memiliki banyak kerajaan. Boleh katakan hampir di setiap provinsi yang ada hari ini kita kenal itu punya kerajaan, saudara. Kerajaan-kerajaan ini punya raja sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya rakyat sendiri. Tapi saudara, bagaimana bisa kerajaan-kerajaan yang berbagai macam bahasanya, ya, yang berbagai macam adat kebiasaannya, lalu tiba-tiba bersepakat menjadi satu bangsa. Itu hal yang mustahil kalau itu adalah pekerjaan manusia, mustahil, saudara. Jangankan menjadi sebuah bangsa, membentuk sebuah perkumpulan aja dari berbagai macam orang itu nggak mudah. Jadi bayangkan suku bangsa yang begitu banyak, ratusan bahasa yang ada di Indonesia ini, lalu mereka bersepakat, tadinya saya raja di satu daerah, tiba-tiba saya menyatakan diri mulai saat ini saya menjadi bangsa Indonesia. Dan kerajaan saya udah nggak ada lagi.
Salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada waktu itu adalah Kesultanan Jogja, saudara. Mereka punya kekayaan loh, emas. Tapi bayangkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada waktu itu menyatakan diri, saya bergabung dengan Republik Indonesia. Itu kan berarti dia harus menyerahkan kekuasaan yang dia miliki atas Jogja untuk tunduk kepada sebuah bangsa negara yang baru merdeka namanya Indonesia. Itu nggak mudah, bukan? Nggak mudah. Ada Solo, ada kerajaan di Maluku, Ternate, itu kerajaan-kerajaan semua, saudara. Tapi bersepakat akhirnya mengatakan kita mau menjadi satu, menjadi bangsa yang baru. Jadi mari kita syukuri kita menjadi sebuah bangsa yang sangat unik di dunia ini, karena terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Dan saudara, kita punya satu bahasa Indonesia ya. Saudara tahu, kemanapun saudara datang ke Indonesia, saudara akan bisa ketemu orang yang bisa bahasa Indonesia. Coba bayangkan kalau Indonesia ini masing-masing daerah memakai bahasanya. Artinya kalau saudara pergi ke satu daerah, saudara nggak akan bisa berkomunikasi dengan orang di daerah tersebut. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nggak semua bangsa di dunia ini punya yang namanya bahasa nasional yang bisa diterima, bisa dipelajari, bisa dipakai oleh seluruh masyarakatnya. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, walaupun Indonesia ini sudah merdeka 79 tahun, rencana Tuhan atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa ini belum selesai, saudara. Itulah sebabnya pagi ini saya mau menyampaikan satu khotbah, satu renungan. Mengapa kita perlu berdoa bagi negeri kita Indonesia? Mengapa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, perlu berdoa bagi bangsa ini? Kita harus menyadari kita sebagai orang Kristen, saudara, bukan hanya ada di bangsa ini untuk numpang hidup. Saudara harus mengerti sejarah bahwa orang-orang Kristen juga punya andil yang sangat besar untuk berdirinya Indonesia. Walaupun secara jumlah orang Kristen di Indonesia ini tidak banyak, mungkin dianggap 10% dari jumlah penduduk, walaupun mungkin lebih banyak dari 10%. Tetapi peranan pahlawan-pahlawan dan pemimpin-pemimpin Kristen agar Indonesia ini bisa berdiri menjadi bangsa itu sangat besar, saudara. Jadi dengan kata lain, kehadiran orang Kristen di bangsa ini nggak bisa dianggap remeh. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan yang ada hari ini, kita harus mengerti apa peranan kita. Kita juga harus menjadi umat Tuhan yang merindukan satu perubahan demi perubahan yang semakin baik di bangsa kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya pasrah, seolah-olah menerima nasib, apapun yang terjadi buat Indonesia ya terserahlah, gue terima aja. Bukan, saudara. Karena justru Tuhan mau mengatakan kepada umatnya bahwa apabila kita berdoa, maka kita menjadi bagian yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Apabila umat Tuhan menyadari panggilan dan peranannya di tengah-tengah bangsanya, maka mereka akan menjadi bagian yang akan membawa dampak dan perubahan. Amin. Bukan soal berapa banyaknya orang Kristen di Indonesia, tetapi dampak apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita. Mari kita baca dulu di dalam ayat 2 Tawarik 7 ayat 14. Dua Tawarik 7 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan berjanji kepada umatnya, umat yang nama Tuhan disebut. Saudara dan saya adalah umat di mana nama Tuhan disebut atas saudara, betul? Saudara disebut umat Kristen, artinya Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti nama Yesus Kristus disebut, disematkan, ditempelkan atas diri saudara. Nah, orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Tuhan, dikatakan ketika mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, hidup dalam pertobatan, maka dari sorga Tuhan akan mendengar doa umatnya, doa untuk bangsanya, doa untuk negerinya. Maka Tuhan katakan dia akan mengampuni dosa bangsa itu, dia akan mengampuni dosa umatnya, dan sekaligus dia akan memulihkan negerinya. Saudara, betapa dahsyatnya peranan umat Tuhan jika kita ingin melihat sebuah bangsa berubah. Apakah saudara merindukan Indonesia mengalami sebuah perubahan? Apakah saudara merindukan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang lebih beradab? Saudara, saya mau katakan kita tidak bisa berharap pada manusia, khususnya pemerintah saja. Kita tidak bisa berharap, ayo dong pemerintah buat dong perubahan. Ayo dong anggota DPR, ayo dong gubernur. Saudara, mereka juga manusia. Manusia-manusia yang punya kelemahan, punya ambisi. Punya agenda-agenda tersendiri. Kita nggak pernah tahu, bukan? Mungkin dalam masa-masa kampanye mereka pejabat-pejabat atau calon-calon yang mengatakan kami akan melakukan perubahan. Tapi seringkali jujur setelah mereka menduduki posisi, perubahan yang mereka janjikan juga tidak dilakukan. Kenapa, saudara? Karena saya mau katakan perubahan bisa dilakukan oleh kekuatan Tuhan. Bagaimana satu orang bisa mengubah sebuah bangsa kalau bukan Tuhan yang ada di dalamnya, saudara? Jadi saudara, saya mau katakan begini. Paradigma kita harus berubah. Kalau kita ingin melihat perubahan atas negeri kita, kita tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita tidak boleh berdiam diri dan menyerahkan kepada wakil rakyat. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus menjadi orang-orang yang berdiri paling depan di hadapan Tuhan dan berdoa membawa bangsa ini. Jadi orang Kristen bukan hanya, ya udah Tuhan kami diam aja deh. Enggak, justru Tuhan katakan di dalam ayat ini, jikalau umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Dan kita sendiri, kalau ingin mengatakan Tuhan, kami rindu Indonesia mengalami perubahan. Maka itu harus dimulai dari kehidupan kita, kita juga harus berubah terlebih dahulu. Amin. Kalau kita ingin mengatakan supaya Indonesia tidak ada lagi orang yang jahat di bangsa ini, maka kita sebagai umat Tuhan, kitalah yang terlebih dahulu harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan Tuhan dikatakan, aku akan mendengar dari sorga. Aku akan mengampuni, aku akan memulihkan negeri itu. Bapak Ibu Saudara, Indonesia pernah mengalami masa-masa yang kelam. Sejak awal negeri ini berdiri, kita pernah mengalami berbagai macam persoalan, saudara. Mungkin pada waktu itu saudara juga belum lahir, bahkan saya juga baru akan lahir. Saudara pernah membaca sejarah, saudara senang sejarah enggak? Mungkin tidak banyak orang suka dengan pelajaran sejarah ya. Karena apa? Karena kebanyakan
Mungkin waktu pelajaran sejarah hanya disuruh menghafal tahun, tanggal, begitu ya. Tapi sejarah itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Kenapa? Karena sejarah itu menentukan perjalanan selanjutnya. Sejarah Indonesia dimulai dengan 1945 merdeka. Tetapi kita tahu tahun 65 pernah terjadi, tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Terjadi pembantaian. Dan puncaknya tahun 1965. Itu sejarah kelam bangsa kita, saudara, di mana kita saling bunuh. Boleh dikatakan waktu itu perang seperti perang saudara di Indonesia ini. Ya, Partai Komunis Indonesia membunuh tentara, membunuh rakyat, tapi sebaliknya rakyat juga membunuh orang yang dianggap PKI. Jadi waktu itu keadaan kita kacau. Bayangkan kita sesama tetangga bisa saling membunuh. Ini benar membunuh, saudara. Bukan dalam arti kiasan, ini dalam arti yang sebenarnya. Saya membaca sebuah buku yang mengisahkan, ini seorang anak Tuhan menceritakan. Kejadiannya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Bagaimana malam-malam ada satu keluarga diangkat dengan truk, kemudian dibantai di tengah hutan. Terjadi, saudara. Konon katanya Sungai Berantas yang ada di Jawa Timur. Kenapa disebut Sungai Berantas? Karena pada hari itu atau pada saat itu ada 500.000 orang yang disembelih. Dan Sungai Berantas itu mengalir penuh dengan darah, saudara. Ini sejarah. Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam. Yang saya alami adalah tahun 98. Ketika terjadi kerusuhan di kota Jakarta. Mungkin sebagian dari saudara ada yang mengalaminya. Terjadi penjarahan. Semua toko-toko supermarket dijarah. Entah kenapa, entah siapa, orang tiba-tiba begitu beringas, saudara. Lalu terjadi pembakaran di mana-mana. Ada banyak supermarket dijarah, dirampas, toko-toko elektronik. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba orang pada bawa TV, bawa lemari es. Saya waktu itu masih bekerja di daerah Hayamuruk. Saya pulang ke Depok. Itu kami pulang juga udah susah, naik kereta susah waktu itu. Karena di mana-mana terjadi pembakaran. Terus sampai dekat rumah saya bingung, kok ada tiba-tiba orang-orang, ini siang-siang ini jam 2 siang. Ada yang bawa mesin cuci, saudara. Saya kira ini beli mesin cuci atau apa nih? Ternyata saya baru tahu bahwa toko-toko sepanjang jalan Arif Rahman Hakim di Depok itu, toko-toko elektronik di situ dijarah semua. Itu tahun 98. Dan sejak itu terjadi berbagai kerusuhan di kota-kota di Jakarta, di Indonesia, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar Ambon. Ini Bang Andre adalah salah satu korban kerusuhan Ambon kalau saudara tahu. Dia diselamatkan. Kalau dia tidak diselamatkan ke Jakarta ini, dia akan mati di Ambon. Karena terjadi pembantaian, saudara. Mungkin saudara ketawa, itu masa-masa trauma loh buat dia. Itu ribuan anak seusia, umur berapa waktu Andre? SMP kelas 3. Nah, bayangkan anak usia SMP kelas 3 itu langsung demi diselamatkan mereka harus naik kapal ke Jakarta. Kenapa? Karena keluarga terjadi perang di Ambon, Islam dengan Kristen. Mereka sebetulnya bersaudara, karena di Ambon itu ada namanya pela gandeng ya, pela gandong. Itu adalah ikatan kekeluargaan di suku Ambon, Maluku. Antar keluarga, mereka punya ikatan itu, kayak marga gitu ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba pada masa-masa itu, ini saudara bersaudara saling bunuh, saudara. Ribuan orang mati. Ada yang masuk hutan dan sebagainya, baik di pihak Kristen maupun di pihak Islam. Akhirnya, di daerah mana waktu itu,
Kami pernah ke Ternate pelayanan dengan Shalom. Jadi ini kampung Kristen sekarang. Nanti selanjutnya kampung Islam. Selanjutnya kampung Kristen. Jadi kita nggak bisa lewat begitu aja, saudara. Mereka akan tanya, kamu Islam atau Kristen? Terjadi hal yang mengerikan. Belum lagi di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Ada 2 atau 3 gadis dipenggal kepala. Kemudian terjadi kerusuhan juga di daerah Kalimantan, Sampit, suku Madura dengan suku Dayak. Perang. Itu adalah masa-masa yang sangat kelam bagi bangsa kita. Sampai akhirnya ada yang namanya bom Bali. Saudara pernah dengar? Nanti saudara bisa searching di internet. Bagaimana puluhan atau ratusan turis mati pada hari itu karena bom yang begitu luar biasa meledak. Kalau saudara pergi ke Bali, ke daerah Kuta, di sana saudara akan menemukan sebuah tugu peringatan. Banyak turis-turis bule meninggal pada waktu itu. Nah, apa yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana Indonesia pernah mengalami berbagai peristiwa-peristiwa yang menakutkan, mengerikan. Dan pada waktu itu Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Tahun 98, saudara, ekonomi Indonesia betul-betul ambruk sehingga dikatakan ada 10 bank itu ditutup. Termasuk tempat saya bekerja. Dulu saya bekerja di sebuah bank besar di Indonesia ini. 6.000 karyawan itu di PHK semuanya total. Pengangguran di mana-mana. Pada waktu itu, para ahli ekonomi meramalkan Indonesia akan menjadi negara gagal. Apa artinya negara gagal, saudara? Negara yang akan jatuh miskin dan keadaan rakyatnya akan porak-poranda. Saudara tahu hari-hari ini contohnya seperti Bangladesh, saudara dengar? Ya, di sana terjadi kerusuhan, itu sampai presidennya kabur loh, saudara. Bayangkan, kepala negara sampai lari, kenapa dia nggak tahu lagi mau diapain ini negaranya. Indonesia terancam pada waktu itu, tapi ada satu anugerah yang besar, saudara. Muncullah gerakan doa. Gerakan doa. Jaringan doa nasional mengajak gereja-gereja, para fasilitator pengurusnya pergi ke kota-kota. Kumpulkan pendeta-pendeta di setiap kota. Ayo kumpul berdoa, ayo kumpul berdoa, ayo kita kumpul berdoa. Kenapa? Karena selama ini gereja sendiri-sendiri. Gereja hanya ngurusin jemaatnya masing-masing. Pendeta-pendeta berantem di satu kota. Enggak mau omongan sama pendeta lain. Karena bukan sinodenya. Enggak satu organisasi. Beda pengajaran. Pada sama-sama mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di tahun-tahun itulah gerakan doa terjadi. Gereja-gereja mulai berkumpul, bersatu, berdoa bersama-sama, berseru. Ayat ini menjadi ayat yang luar biasa. Ayo kita harus merendahkan diri. Gereja Tuhan juga harus bertobat dari kesombongan. Pendeta-pendeta juga harus bertobat dari keangkuhan. Yang selalu mementingkan diri sendiri. Terjadilah gerakan doa di kota-kota. Terbentuklah jaringan-jaringan doa sekota, JDS. Tahun 2002, saya dengan Pak Markus, kami diutus waktu itu oleh Pak Yosua, waktu itu masih sebagai gembala. Mengikuti sebuah konferensi doa nasional KDN di Lembang. Disitulah saya baru menangkap tentang, oh iya, gereja itu harus berdoa untuk bangsanya. Bukan hanya berdoa untuk gereja lokalnya. Bukan hanya berdoa untuk jemaatnya. Bukan hanya berdoa supaya jemaatnya tambah banyak. Supaya jemaatnya tambah kaya, tambah makmur. Bukan hanya itu. Tapi gereja punya tanggung jawab berdoa bagi bangsanya. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah melahirkan kita di bangsa kita di Indonesia ini. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia juga lahir di hatimu? Apakah engkau mencintai bangsa ini? Atau hanya engkau sekedar mencintai pekerjaan yang ada di sini? Kalau enggak cocok gue pindah. Makanya banyak orang Indonesia justru bukan mencintai bangsa ini, tapi mereka merampok bangsa ini. Mereka mencuri kekayaan bangsa ini. Mereka membawa uangnya lari ke luar negeri.
dan dibiarkan bangsa ini tetap dalam keadaan miskin. Itulah yang terjadi, saudara. Tapi tahun 2002 itu ada seorang hamba Tuhan dari Nigeria namanya Jack Senyonga. Dia menceritakan bagaimana bangsanya juga mengalami keterpurukan. Dia orang Afrika. Tapi dia menceritakan bagaimana gereja mulai berdoa. Sehingga terjadi sebuah transformasi, perubahan. Kekuatan doa gereja sangat penting. Kita umat Tuhan harus berdoa untuk negeri kita. Pulang dari pertemuan itu, kami diajak, ayo bagaimana? Jakarta belum ada jaringan doa waktu itu. Ada hamba-hamba Tuhan besar pernah berkumpul, tapi setelah itu nggak ada lagi kegiatannya. Kemudian kita diajak, ayo kita pulang ke Jakarta, nanti gimana? Singkat cerita, waktu itu sekretariat kita masih di depan sana, saudara. Saya nggak kenal banyak hamba Tuhan. Saya hanya tahu 1-2 orang. Kemudian saya coba minta nomor telepon. Ada nggak nomor telepon hamba Tuhan? Saya telepon beliau. Saya bilang, Pak, bolehkah kita berdoa bersama-sama untuk Jakarta Timur? Puji Tuhan, sejak hari itu terbentuklah jaringan doa Jakarta Timur sampai hari ini. Dan gereja kita termasuk penggerak, motor penggerak untuk kegerakan doa di Jakarta Timur. Pak Markus, salah satu penggerak utama di sana, saudara. Kita bersyukur ya. Saya sendiri sekarang sebagai fasilitator umum di Jakarta untuk wilayah Jakarta. Jadi tanggung jawab saya lebih besar lagi untuk mengajak gereja-gereja, ayo berdoa, ayo berkumpul bersama untuk kota kita. Saudara, mungkin saudara nggak menyadari ada jawaban Tuhan. Bertahun-tahun sejak kerusuhan-kerusuhan itu kita berdoa supaya Indonesia mengalami transformasi. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengasihi bangsa ini. Saudara, saya percaya salah satu pemimpin yang menjadi jawaban Tuhan untuk Indonesia adalah Pak Jokowi. Jujur, ketika Pak Jokowi mulai memimpin bangsa ini, di awal siapa yang kenal Pak Jokowi, betul? Dia bukan salah satu elit partai loh. Makanya kan dia bilang, orang bilang siapa ya Jokowi siapa? Dia hanya wali kota di kota kecil Solo. Mohon maaf, tampangnya disebut sering deso kan. Mungkin seperti ayat Alkitab, wajahnya tidak diperhitungkan orang. Ya, beda dong, maaf ya, kalau Pak SBY kan, wah gagah, tentara, AHY. Tapi Pak Jokowi, makanya suka dikata-katain kan di awal-awal, pelongo-pelongo lah segala macem. Hah? Enggak, Pak Jokowi juga di awal. Itu, seperti itu respon orang. Tapi kami percaya, ya, di kalangan pendoa-pendoa percaya, Tuhan yang memilih dia. Ibarat Daud, nggak dikenal orang Daud ini siapa. Bahkan oleh saudara-saudaranya pun Daud nggak dianggap sebetulnya. Tapi lewat kepemimpinan Pak Jokowi, apa yang kita lihat sekarang adalah Indonesia diperhitungkan oleh bangsa-bangsa dunia. Arah Indonesia tuh jelas mau kemana. Jujur, sejak masa reformasi, kita nggak tahu Indonesia ini mau dibawa kemana sebetulnya. Berganti-ganti presiden, kita sebetulnya sedang bergumul tentang Indonesia ini mau kemana Tuhan. Memang kita berdoa untuk sebuah perubahan, tapi nggak tahu mau kemana. Tapi ketika Pak Jokowi bangkit tampil mulai dari DKI, dia membuat perubahan demi perubahan. Ya, kemudian menjadi presiden 5 tahun pertama, jelas arahnya. Membangun infrastruktur, memperbaiki manajemen pemerintahan dan sebagainya. Bukan saya katakan Pak Jokowi sempurna, enggak. Tetapi Tuhan sudah membangkitkan lewat
seorang Pak Jokowi membawa Indonesia ke arah yang jelas. Presiden selanjutnya asal punya kerendahan hati hanya melanjutkan aja. Itu aja sebetulnya. Bukan berarti presiden selanjutnya nggak berperan. Oh, peranan mereka sangat penting. Pak Prabowo sangat penting. Karena kalau Pak Prabowo tidak konsisten membawa perubahan Indonesia ini, kita bisa ke titik nol lagi loh. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa untuk pemerintahan demi pemerintahan ke depan. Saya mau katakan saudara, tanpa doa kita Indonesia bisa ke titik mundur. Kenapa? Karena banyak orang juga yang berusaha untuk seolah-olah menggagalkan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan. Kalau Pak Jokowi adalah jawaban doa umat Tuhan selama bertahun-tahun, kita berdoa udah 10-15 tahun lebih. Bukan baru sekarang berdoa. Tapi Tuhan menjawab doa kita, doa gereja. Nah, tapi doa kita belum selesai, saudara. Jangan saudara katakan, ya udah selesai lah doanya kan udah cukup lah. Enggak. Saudara kita bersyukur loh, Indonesia sekarang masuk negara G20. Saudara tahu apa itu G20? G20 itu artinya 20 negara di dunia ini adalah negara yang menguasai ekonomi 80%. Jadi Indonesia itu sudah termasuk negara yang disebut negara ekonomi kuat. Dan para ahli ekonomi dunia meramalkan tahun 2045 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 3 atau nomor 4 dunia, saudara. Inilah visi daripada yang sedang dikejar oleh Pak Jokowi sebetulnya. Dengan seluruh program ekonomi yang dia lakukan, pembangunan dan sebagainya termasuk memindahkan ibu kota ke IKN. Kenapa sih ada yang protes? Kenapa sih pindahnya ke IKN? Kejauhan dong Kalimantan dan sebagainya. Ya. Saudara tahu kalau lihat peta Indonesia, Kalimantan itu di tengah-tengah. Betul? Kenapa bukan di Papua? Kenapa bukan di Medan? Di tengah-tengah. Jadi dengan kata lain, Pak Jokowi ingin supaya ibu kota itu menjadi Indonesia sentris. Itu satu. Jadi orang dari Papua nggak merasa kejauhan, ya, atau orang dari Sumatera tidak kejauhan karena Kalimantan di tengah-tengah. Yang kedua, Kalimantan itu ingin dijadikan Pak Jokowi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Selama ini, semua orang kalau mau berbisnis datangnya ke Jakarta. Jadi yang berkembang adalah Jakarta, Jawa. Tapi ketika ekonomi ibu kota ada di Kalimantan, maka orang akan mulai membangun bisnis di Kalimantan, saudara. Orang akan buka industri-industri baru, perusahaan-perusahaan baru di sana. Pabrik-pabrik akan dibangun di Kalimantan. Di Kaltara, Kalimantan Utara sudah ada satu area industri yang sangat canggih di sana sedang dibangun, saudara. Artinya kalau banyak industri dibangun, maka berarti akan ada terbuka lapangan pekerjaan. Kita ini kekurangan lapangan pekerjaan, saudara, makanya masih banyak pengangguran. Saudara jangan hanya melihat yang di Jakarta, lihatlah di daerah banyak orang yang nganggur. Mereka hanya duduk di bawah pohon sambil bersiul-siul. Betul. Kalau Elkana nggak datang ke Jakarta, dia mungkin cuman di bawah pohon. Di pinggir danau. Atau ini, martuak. Iya. Tapi lihatlah, kenapa? Karena kesempatan kerja kita terbatas. Orang lulus SMA, orang lulus universitas, tapi nggak punya pekerjaan. Banyak, saudara. Kenapa? Karena lapangan pekerjaannya yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan di Indonesia ke depan yang harus kita doakan. Salah satu doa saya bilang, Tuhan, kirim banyak perusahaan-perusahaan dunia datang ke Indonesia, buka usaha, investasi-investasi Indonesia, supaya di mana-mana dibangun pabrik-pabrik,
Ya, ada industri-industri, berbagai macam industri akan ada di Indonesia sehingga lapangan pekerjaan terbuka sehingga nggak ada lagi orang nganggur. Bahkan orang luar negeri cari kerja ke Indonesia. Bukan seperti sekarang orang Indonesia cari kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia kurang kerjaan, kurang pekerjaannya gitu loh. Iya, ya kurang kerjaan juga kan. Ya jujur aja, akhirnya apa saudara? Orang sarjana S1 bawa Grab. Kan orang nggak pernah bercita-cita, saya S1 tujuan saya supaya saya jadi supir Gojek. Bukan itu cita-citanya. Untuk apa dia sekolah insinyur, tapi akhirnya bawa Grab. Karena tidak ada pekerjaan, saudara. Ini masalah yang harus kita doakan. Jadi saudara jangan hanya melihat, oh puji Tuhan aku dapat kerja. Lihat banyak persoalan di bangsa ini yang harus kita doakan. Amin. Nah harapan kita adalah pemimpin yang baru punya visi untuk terus membawa perubahan atas Indonesia. Supaya anak-anak kita akan menikmati jauh lebih baik daripada apa yang kita nikmati hari ini. Saudara, salah satu persoalan yang perlu kita doakan adalah masalah korupsi. Terus terang saya banyak memikirkan tentang korupsi ini. Kenapa? Karena saya melihat korupsi di bangsa ini begitu parah. Kenapa korupsi ini jadi masalah? Mungkin kita nggak terlalu memikirkan ya, karena mungkin saudara tidak terlalu berhubungan langsung dengan yang namanya korupsi. Tetapi tahukah saudara, ketika pejabat-pejabat atau orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan melakukan korupsi, sebetulnya saudara dan saya sedang dirugikan. Kok dirugikan Pak? Saya kan nggak ngapa-ngapain, dia kan nggak ngapa-ngapain saya. Saudara nggak menyadarinya aja. Sebagai contoh, pernahkah saudara naik kendaraan, jalannya berlubang-lubang? Ada orang yang kecelakaan gara-gara jalan itu berlubang. Pernahkah saudara berpikir kenapa jalan itu berlubang? Karena ada uang yang harusnya dipakai untuk merawat jalan itu nggak dipakai, saudara. Ada uang yang harusnya dipakai untuk mengaspal jalan itu nggak dipakai untuk itu. Dia nunggu ada dulu kecelakaan, dia nunggu dulu jalannya udah parah. Sama seperti jalanan di kasus kemarin yang di Lampung kan. Sebetulnya ada banyak hal yang masyarakat tidak berpikir bahwa mereka dirugikan karena kasus korupsi yang dilakukan. Coba saudara bayangkan, ada memperkirakan korupsi di negara kita itu bisa sampai 30%. Itu yang diperkirakan. Anggaran belanja kita tahun 2025 yang kemarin Pak Jokowi sampaikan, kalau saya tidak salah 2 triliun saudara. 2 triliun. Artinya kalau dari 2000 triliun maksud saya, 2000 triliun, maaf, 2000 triliun lebih. Kalau 30% itu berapa? 600 triliun. Itu bukan jumlah sedikit, bukan? Tahukah saudara ada banyak sekolah di Indonesia ini yang hampir roboh. Bayangkan kalau uang korupsi itu dipakai untuk membangun sekolah. Tentunya anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Ada banyak, saya nggak bisa ceritakan, tapi saudara bisa lihat. Sebetulnya kalau kita peduli dengan bangsa ini kita akan sedih. Masih banyak kasus korupsi di bangsa ini yang belum diselesaikan. Karena kita sudah ada dalam sebuah seperti budaya, kebiasaan. Ya. Kadang kita sendiri tanpa sadar sebagai rakyatnya, kita juga mendukung korupsi. Contohnya
Kalau ditilang maunya nyogok. Itu yang paling gampang tuh. Ya kan? Kita nggak mau repot datang ke kantor polisi atau ke pengadilan untuk membayar denda kan? Kita paling gampang nyogok. Tapi dengan kita melakukan itu sudah merusak mental, saudara. Mental aparat kita menjadi rusak, dan kita sebagai rakyat pun sedang terlibat di dalamnya. Jadi, kalau kita mau melihat Indonesia maju ke depan, persoalan terbesar yang nomor satu buat saya yang saya lihat adalah korupsi. Ini adalah pokok doa kita, saudara. Supaya mental korupsi ini hancur, hilang dari bangsa kita. Yang kedua adalah kemiskinan. Ada banyak orang yang masih miskin di negara kita, saudara, yang harus kita doakan. Kemiskinan menyebabkan salah satunya apa? Bagi anak-anak kekurangan gizi. Saudara bisa bayangkan berapa jumlah anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi? Makanya ada istilah stunting. Stunting itu cirinya memang adalah orangnya jadi pendek-pendek. Artinya tidak bertumbuh sesuai dengan usianya. Tapi yang lebih parah daripada sekedar badannya adalah otaknya kurang gizi, saudara. Kalau orang kurang gizi disuruh belajar, kira-kira mampu nggak? Nggak bisa. Ini jumlahnya bukan 1-2, ini jutaan anak, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau jutaan anak di Indonesia itu bodoh-bodoh, maka kira-kira mereka nanti ketika dewasa apa yang bisa diharapkan? Mereka nggak bisa banyak melakukan apa-apa. Akhirnya itu akan menjadi beban bagi keluarga kan. Jadi saudara bisa melihat satu persoalan di bangsa ini sebenarnya terkait dengan persoalan yang lain. Saya mau menyampaikan ini kepada kita sebagai jemaat Tuhan supaya kita berdoa untuk situasi ini. Nah, sebagai penutup, bagaimana kuasa doa dapat mengubah nasib suatu bangsa? Alkitab mencatat beberapa peristiwa. Kita tidak usah buka ayatnya, tapi saya mau ceritakan contoh saja. Yang pertama contoh Esther. Masih ingat kisah Esther? Bagaimana bangsa Israel waktu itu terancam untuk pembunuhan massal oleh Haman. Lalu kemudian Esther disuruh oleh pamannya Mordekai untuk menghadap raja. Supaya rencana pembunuhan massal terhadap bangsa Israel itu dibatalkan. Tapi Esther takut. Lalu Esther berkata kepada Mordekai, kalau begitu tolong kalian berpuasa 3 hari. Tolong kalian berpuasa 3 hari. Lalu seluruh orang Israel, khususnya yang ada di ibu kota negara pada waktu itu, disuruh berdoa puasa 3 hari. Dan Esther dengan keberanian yang saya percaya Tuhan berikan kepadanya, dia menghadap raja, meminta pembelaan raja untuk bangsanya. Dan berdasarkan keputusan raja, akhirnya orang Israel tidak jadi mengalami pembantaian, saudara. Lihat, lewat doa, puasa khususnya, bangsa Israel diselamatkan dari kematian massal, saudara. Kuasa doa. Kisah kedua adalah Nabi Elia. Alkitab mencatat bahwa Elia pernah berdoa supaya tidak turun hujan di Israel. Kenapa Elia kok berdoanya kayaknya kejam biar nggak turun hujan? Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, saudara. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan Israel. Sampai terjadi kekeringan 3,5 tahun. Habis semua, habis. Pertanian habis. Tapi ketika Elia akhirnya berperang melawan nabi-nabi Baal, kemudian terjadi yang saudara tahu kisahnya bagaimana dia menurunkan api dari langit. Lalu Elia berdoa, biarlah Tuhan turunkan hujan atas negeri ini kembali. Dan Alkitab mencatat hujan pun turun. Artinya doa
mampu mengubah keadaan alam yang kering menjadi turun hujan kembali. Itu kuasa doa, saudara. Jadi kalau kita sekarang umat Tuhan mau bersama-sama, ayo kita doakan bangsa kita. Doakan negeri kita. Kita nggak bisa mengubah keadaan dengan arti kita bukan orang politik. Saudara, tidak ada yang jadi menteri di sini. Belum ada, mudah-mudahan ada nanti. Ya, mungkin anak-anak kita akan ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, atau yang jadi bupati, anggota DPR. Tapi kita bisa berdoa. Kita bisa membawa doa kita kepada Tuhan dan kuasa Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan. Untuk itu nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya sudah meminta, sudah dipersiapkan oleh Ibu Marcel. Kita akan berdoa pada hari ini secara khusus untuk Indonesia. Mungkin saudara punya banyak kebutuhan. Tapi hari ini mari kita bersahati membawa Indonesia kepada Tuhan. Amin. Tentu bukan hanya hari ini saja, tapi di hari-hari ke depan pun saudara perlu berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami Tuhan pagi ini. Betapa pentingnya kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Di tengah-tengah tantangan yang ada pada saat ini. Sesungguhnya Engkau mau kami sebagai umat-Mu di bangsa ini terus berdoa bagi Indonesia. Sampai Indonesia mengalami transformasi. Agar bangsa ini boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami merindukan Tuhan agar Indonesia menjadi bangsa yang akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati firman-Mu, berkati umat-Mu. Apa yang sudah Hamba sampaikan biarlah itu tertanam di hati kami semua. Taruhlah roh doa kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki hati yang mengasihi Indonesia. Berikanlah kepada kami hati yang mencintai bangsa ini. Memiliki kepedulian kepada negeri kami. Kepada kota kami. Kepada tempat di mana kami tinggal. Karena inilah tempat di mana Tuhan sudah lahirkan kami di sini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang yang pertama Pak Markus, lalu Pak Dwi Kora, yang ketiga Devi, dan yang keempat Marta ya. Nanti kita akan berdoa. Pokok doa yang pertama adalah bersyukur untuk negara kita yang sudah 79 tahun. Tuhan sudah menyertai negeri ini. Nanti Pak Markus yang akan berdoa. Lalu nanti dilanjutkan yang kedua oleh Pak Dwi Kora untuk kesatuan dan kesejahteraan Indonesia. Berdoa untuk pilkada, ya, supaya terpilih kepala-kepala daerah yang terbaik, yang jujur, yang bebas korupsi, dan cakap untuk membangun daerah masing-masing. Dan terjadi transisi yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Oke, kita nyanyikan dulu satu pujian sebelum nanti Pak Markus dilanjutkan doa oleh syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
atas seluruh bumi. Kita nyanyi bait kedua, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema. pulih dari semua problema. Ya, Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. ya katakan ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat Amin. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima Oh, kasih. ralabaya, Kami ralabaya. mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan, merendahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan dan anugerah-Mu. Bangsa kami merdeka 79 tahun, bangsa kami merdeka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kemerdekaan ini ya Tuhan, kemerdekaan yang sejati ya Tuhan. Biarlah kemerdekaan ini Tuhan dialami oleh seluruh bangsa di negeri kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada oh Yesus wilayah atau daerah yang tidak merasakan kemerdekaan ini. Saat ini Tuhan, biarlah kemerdekaan ini dirasakan, dialami oleh seluruh rakyat di seluruh Indonesia, di 38 provinsi mengalami kemerdekaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa kami mengalami kemerdekaan yang sejati ya Tuhan, mengalami kemerdekaan bebas dari ikatan narkoba di dalam nama Yesus Kristus, ikatan korupsi di dalam nama Yesus Kristus, ikatan perjinahan di dalam nama Yesus Kristus. Semua terbebas oleh kemerdekaan ini di dalam nama Yesus Kristus, sehingga bangsa kami, oh rakyat kami, tidak ada yang miskin di dalam nama Yesus Kristus, mengalami kesejahteraan atas kemerdekaan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila gereja Tuhan atas negeri ini Tuhan, mengisi kemerdekaan ini Tuhan dengan hal-hal yang positif ya Tuhan,
menjadi teladan, menjadi Yesus jawaban bagi bangsa ini ya Tuhan, mengisi kemerdekaan ini sehingga bangsa ini menjadi maju ya Tuhan. Amin. Mengalami hal-hal yang positif ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh pemimpin atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan mengalami ya Tuhan kemajuan demi kemajuan ya Tuhan. Apa yang direncanakan, dicita-citakan bangsa ini ya Tuhan, biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan daerah atau wilayah tidak memisahkan diri dari bangsa ini. Lewat kemerdekaan ini Tuhan, kami menolak setiap Yesus daerah atau wilayah yang akan memisahkan diri dari bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah seluruh wilayah 38 provinsi ini mengikatkan menjadi satu NKRI di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang memisahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah-Mu sehingga bangsa kami merdeka di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa juga buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu, kelimpahan yang daripada-Mu turun atas Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang ada Tuhan berikan bagi Indonesia dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah yang Tuhan buat di bangsa ini, dan pemerintahan yang sungguhnya ada di daerah-daerah ya Tuhan. Kami berdoa buat rencana pemilihan kepala daerah bulan November nanti ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong pelaksanaannya kiranya betul-betul memenuhi ketentuan undang-undang ya Tuhan. Semua dilakukan dengan tertib, dengan persiapan-persiapannya, dari panitianya, dari pengawasnya, semua ya Tuhan saling melengkapi ya Tuhan, bersama tokoh-tokoh di daerah ya Tuhan, melaksanakan pemilihan kepala daerah yang baik ya Tuhan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Berkati semua orang-orang yang telah mengajukan diri ya Tuhan untuk masuk dalam kontestasi, dan juga seluruh partai-partai yang terlibat ya Tuhan, yang mendukung ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi satu kesatuan yang tertib, yang lancar, yang mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik ya Tuhan, supaya dihasilkan pemimpin terbaik di daerah-daerah yang akhirnya menjadi pendukung yang kuat atas kepemimpinan nasional di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, karena sungguhnya ya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terjun langsung ke masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa biar pemimpin mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, mempunyai hubungan yang kuat dengan masyarakat ya Tuhan. Dan masyarakat juga ya Tuhan diberikan hati untuk memilih yang terbaik dari mereka ya Tuhan. Berkati dan urapi ya Tuhan bangsa ini untuk menentukan pemimpin yang daripada Tuhan di tiap-tiap daerah ya Tuhan, baik provinsi maupun kabupaten kota ya Tuhan, sehingga mereka yang duduk di sana adalah orang-orang yang tepat ya Tuhan, orang-orang yang punya hati bagi daerahnya ya Tuhan, untuk orang-orang yang diberi hikmat untuk mengembangkan daerahnya ya Tuhan, sehingga betul yang dirindukan ya Tuhan, tiap-tiap wilayah ini ya Tuhan, untuk lepas dari kemiskinan, pengangguran, dan berbagai masalah-masalah daerah ya Tuhan. Itu semua dapat diatasi oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa melibatkan semua kekuatan di daerahnya ya Tuhan, untuk membangun dengan maksimal ya Tuhan. Sebab itu pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur yang diharapkan kiranya dia terpilih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan penyelenggaraannya, kami menyerahkan Tuhan semua aparat keamanan, menyerahkan ya Tuhan masyarakatnya ya Tuhan, biar semuanya Tuhan ikut terlibat dengan baik, dengan tulus, sehingga pemilihan ini menjadi pesta demokrasi di daerah-daerah dengan meriah ya Tuhan.
dan menjadi kesaksiannya Tuhan bagi bangsa-bangsa. Bahwa Indonesia sekalipun beragam-ragam penduduknya, bermacam-macam ya Tuhan, suku maupun ya Tuhan tradisi, tetapi semua bisa menjadi satu tak kalah memilih kepemimpinan, tak kalah mempercayai ya Tuhan pemimpinnya, dan tak kalah menuruti ya Tuhan setiap aturan-aturan yang ditetapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, memberkati pilkada di Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk generasi muda sebagai generasi penerus. Saudara, kita punya harapan bagi bangsa ini terletak pada generasi muda kita hari ini. Kita perlu berdoa supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Kita berdoa supaya mereka memiliki jiwa nasionalis yang mengasihi Indonesia, yang rindu memiliki visi yang besar bagi negerinya, sehingga mereka mau berkorban, mereka mau bersedia membangun negeri ini. Kita juga perlu berdoa supaya generasi muda kita dilindungi dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Yang keempat, nanti kita akan berdoa untuk gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan di seluruh Indonesia boleh bangkit menjadi garam, menjadi terang. Umat Tuhan, orang-orang Kristen di Indonesia membawa pengaruh yang positif kepada lingkungannya, kepada masyarakat, dimanapun mereka berada. Mereka yang menjadi pelajar-pelajar Kristen, mereka akan menjadi berkat bagi sekolah mereka. Mahasiswa-mahasiswa Kristen, mereka akan menjadi berkat bagi kampusnya. Mereka yang bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, mereka menjadi berkat bagi lingkungannya. Itulah peranan gereja. Karena yang disebut dengan gereja adalah kita semua orang percaya. Kita nyanyikan pujian, bumi penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa menghampiri anak muda yang ada di dekat Bapak Ibu. Mari kita tumpangkan tangan, kita memberkati anak-anak muda di gereja ini. Dan sambil kita berdoa. Boleh orang-orang tua, kakak-kakak rohani bisa menghampiri anak-anak dan remaja pemuda yang ada di ruangan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami datang Tuhan, kami membawa berkat untuk generasi muda Tuhan. Ya. Tidak hanya di tempat ini kami memberkati generasi muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami memberkati dengan kecerdasan Tuhan. Kami memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami memberkati dengan kepintaran Tuhan. Dan takut akan Tuhan menyertai mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Kami memberkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami membawa menarik berkat-berkat yang daripada surga turun atas generasi muda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan generasi muda Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang militan Tuhan, menjadi agen-agen perubahan seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami mau menolak segala roh-roh yang mengikat mereka Tuhan, baik itu roh kekerasan, tawuran, roh seks bebas Tuhan, kebodohan, kemalasan. Kami mau menolak, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat berkat Tuhan senantiasa mengalir pada diri anak-anak muda di tempat ini maupun di Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menyongsong generasi emas 2045 ya Bapa. Generasi emas 2045 ada di tangan Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi ambil bagian dalam hal tersebut Tuhan. Anak-anak muda kami bergerak untuk menyambut hal tersebut Tuhan. Oh biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa turun Tuhan. Terima kasih, kami memberkati sekali lagi anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Juga anak-anak muda, seluruh anak muda, generasi muda di Indonesia Tuhan. Tidak lupa kami mau berdoa untuk pendidikan di Indonesia Tuhan. Kami tahu bahwa pendidikan salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari kebodohan, dan membawa Indonesia maju Tuhan. Kami mau berdoa dari seluruh jenjang pendidikan ya Bapak. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Kami berdoa memberkati seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk kepala sekolah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dinas pendidikan ya Bapak. Biarlah kami mau menolak segala bentuk korupsi. Kami mau menolak segala bentuk kolusi nepotisme yang terjadi dalam dunia pendidikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Tidak berkuasa lagi atas bangsa kami Tuhan, atas lembaga pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kamu melihat lembaga pendidikan di Indonesia semakin hari semakin baik Tuhan. Agar anak-anak kami, generasi muda bisa bersekolah dengan baik ya Bapak. Kami berdoa untuk Menteri Pendidikan ya Bapak, yang akan terpilih nanti Tuhan. Biarlah membawa perubahan yang signifikan untuk pendidikan di Indonesia Tuhan. Tidak dikuasai oleh satu ormas ataupun satu lembaga Tuhan, tapi Menteri Pendidikan berdiri atas nama bangsa Indonesia untuk membawa pendidikan lebih maju lagi Tuhan. Pendidikan di Indonesia lebih maju. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami Tuhan, orang tuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kemampuan untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik ya Bapak. Menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami membawa seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Bapak, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan gereja Tuhan dari seluruh penjuru Indonesia bisa bangkit Tuhan Yesus. Amin. Bisa bersatu padu Tuhan Yesus. Melahirkan satu gerakan rohani yang baru Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, baik itu di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun itu Tuhan Yesus, mereka memiliki hati Tuhan. Mereka memiliki hati yang tertuju padamu Tuhan Yesus. Mereka memiliki hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin terhilang Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan agar gerakan ini tidak punah Tuhan Yesus. Agar setiap hati mereka dipulihkan Tuhan Yesus. Agar setiap jiwa-jiwa yang hilang juga Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan juga, Engkau yang menemukan dan membawa mereka kembali Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga Kau berikan juga kekuatan kepada mereka yang memiliki hati itu Tuhan Yesus, agar terus menyala-nyala rohnya Tuhan Yesus. Terus dibangkitkan semangatnya Tuhan Yesus. Kami berdoa dari setiap bidang yang ada di Indonesia ini, baik itu pendidikan, kesehatan dan juga hukum dan lainnya Tuhan Yesus, agar bisa terikat juga menjadi satu sinergi yang baik Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Indonesia bisa menjadi ladang untuk gereja Tuhan Yesus,
agar semuanya bisa melahirkan suatu gerakan rohani yang sangat baik Tuhan Yesus, dan bisa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap doa-doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Time to think of a holy rhyme. First I should take the time when I pray to find out what the Lord wants me to say. Just think with rhythm and rhyme. I can serve the Lord all the time. I will worship Jesus with my heart, my mind, my soul, and my body too. This is something that I must do. I can praise Jesus when I clap my hands, even stomp my feet. I can jump up and down, wave my hands, march around and dance to the gospel beat. I can use everything that my Lord has given unto me. Oh, my hands, my eyes, my feet, my vocal ability. Yeah, yeah. Jesus is praiseworthy of every instrument. The piano, the drums, the violin, the guitar, the saxophone, the high sounding cymbals, the tambourine, and so much more. Don't you see, in spirit and in truth, our worship to Him must be. Open wide your mouth, for God will fill it. Menarik ya Bapak Ibu Saudara. Oke, tadi itu adalah recap kegiatan turnamen kita dari 2 minggu ke belakang. Ada turnamen futsal dan turnamen Mobile Legends. Kita bersyukur teman-teman kita sangat sportif waktu futsal dan Mobile Legends, lalu sangat antusias peserta-pesertanya. Jadi kita mengucap syukur untuk kegiatan yang sudah berlangsung 2 minggu ke belakang ini. Tapi itu belum selesai Bapak Ibu Saudara, kita masih ada beberapa rangkaian yang akan kita lakukan. Salah satunya nanti setelah ibadah akan ada lomba yang sangat seru. Yang sangat seru, yang sudah daftar mohon persiapkan diri. Dan juga akan penutupannya atau bahasa turnamennya itu closing ceremony Bapak Ibu Saudara. Perayaan HUT-nya tanggal 31 Agustus nanti. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara tanggal 31 Agustus dapat hadir di tempat ini jam 4 sore. Nah, kami juga mengajak nih Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ingin mengajak saudara, teman yang rindu untuk hadir gitu ke gereja ya, untuk ibadah dan ikut melaksanakan perayaan HUT ke-40 ini dapat diundang. Namun harus daftar dulu Bapak Ibu Saudara. Daftarnya bisa ke Gloria. Jadi Bapak Ibu diharapkan jika ingin mengundang dapat mendaftar dulu orangnya dan dipastikan hadir tanggal 31 Agustus nanti, karena itu terkait dengan konsumsi yang akan disediakan. Jadi jika Bapak Ibu teman-teman semua mengundang tamu, itu harap konfirmasi ke Gloria dan dipastikan hadir tanggal 31-nya. Lalu kita semangat ya untuk menyambut 31 Agustus perayaan HUT. Ya, kita harus antusias nih sebagai jemaat asli Gereja Light City ini, kita harus ikut antusias gitu. Jadi tamu-tamu yang kita undang tuh juga ikut antusias juga. Oke, kita sini panitia dan seluruh pengurus gereja berharap nanti tanggal 31 Agustus itu menjadi terjadi kebangunan rohani ya bagi anak-anak muda yang kita undang ya khususnya. Karena untuk juara di turnamen futsal dan juara di turnamen Mobile Legends itu kita juaranya wajib untuk datang tanggal 31. Jadi kita harapkan nanti di tanggal 31 itu teman-teman yang kita undang ini, yang sudah kita list ini memiliki harapan yang baru lah dari ibadah tanggal 31 nanti. Dan ya sesuai tema kita New Hope New Season ya, jadi kita berharap teman-teman yang kita undang, tamu-tamu yang Bapak Ibu undang semua pulang dari acara tersebut, dari ibadah tersebut memiliki harapan yang baru, mimpi-mimpi yang baru, dan mereka gak ngerasa kayak aku mau kemana sih, mau ngapain sih di hidup ini gitu. Oke, lalu update dana, kami mengucap syukur, terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Dana kita sudah terkumpul sebanyak 28 juta kurang lebih. Terima kasih untuk bantuan semuanya, dan
kami percaya ya itu sudah dicukupkan sama Tuhan ya. Walaupun masih ada beberapa yang kurang, tapi kita percaya Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Oke, lalu saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, setiap Jumat ada doa Jumat Bapak Ibu Saudara, jam 7:30. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang bisa pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah, 7:30 bisa hadir di sini. Kita doa bersama-sama untuk Indonesia, untuk setiap gereja yang ada di Indonesia, untuk teman-teman kita yang ada di luar juga. Jadi saya mengundang, kami semua mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang di hari Jumat untuk doa Jumat bersama. Kira-kira itu saja dari kami. Jangan lupa setelah ibadah kita akan ada fun game setelah kegiatan yang akan berlangsung nanti. Ada makan siang, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune di sini aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dita. Ya, dalam rangka menyambut Indonesia 79 tahun, Aras Gereja, jadi PGI, PGIP, Bala Keselamatan, Jaringan Doa Nasional, Gereja Baptis, bersama-sama mengadakan yang namanya doa bagi bangsa. Selama ini sudah terus dilakukan setiap minggu. Nah, puncaknya nanti tanggal 24 Agustus 2024 jam 3 sore, itu hari Sabtu, jam 3 sampai jam 6 sore di Dom Mawar Saron, GBI Mawar Saron di Kelapa Gading. Kapasitas ruangannya ada 10.000. Jadi Bapak Ibu diundang, kita bisa bersama-sama berdoa dengan seluruh gereja-gereja di Jakarta. Dan pada saat itu nanti kita harapkan Pak Jokowi akan hadir. Ya, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, Pak Jokowi akan hadir. Ini masih dalam proses untuk didoakan supaya beliau bisa hadir. Dan nanti bersamaan di 400 kota juga diadakan doa. Jadi pada jam yang sama saudara, di seluruh Indonesia akan doa bersama-sama pada waktu itu. Dan tentu saja kita berharap Pak Jokowi bisa menyampaikan sambutan buat gereja Tuhan di Indonesia. Nah, yang ikut doa ini bukan hanya Jakarta, tapi ada 400 kota, bahkan juga kota-kota di luar negeri. Ya, jadi orang-orang Indonesia di luar negeri pun mereka sudah mendaftarkan diri, mereka berkumpul di satu tempat, lalu berdoa bersama-sama, dan kemudian nanti lewat Zoom kita akan bersama-sama berdoa. Jadi ini sebuah momentum doa yang sangat penting bagi kita. Nah, bagi jemaat Tuhan Light City, panitia menyediakan bus kapasitas 50 kursi, berangkat dari sini saudara, tentu bukan hanya untuk kita saja, jadi ada gereja-gereja lain juga akan ikut. Nah, bagi Bapak Ibu bisa datang ke sini jam 2 kumpul ya Pak Markus ya. Pak Markus sebagai koordinator, ya nanti berangkat sama-sama ke Kelapa Gading. Karena gereja GBI Mawar Saron itu kapasitas parkirnya terbatas, jadi orang yang dengan mobil pribadi tidak bisa parkir di sana. Jadi panitia menyediakan bus. Jadi teman-teman, saudara-saudara jemaat Tuhan, ayo daftarkan diri ke Pak Markus hari ini supaya kita bisa bersama-sama berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan nanti selesai ibadah ke kotak yang ada. Dan jangan lupa saudara berikan tetap dana untuk acara ulang tahun kita ya. Panitia masih membutuhkan dana kurang lebih berapa lagi? 7 juta rupiah ya. Saya percaya itu semua akan tercover ya dalam 1 minggu ke depan ini. Amin. Siap memberi? Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, sama-sama kita mau tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi bangsa kami. Engkau layak Tuhan. Layak menerima segala puji-pujian. Layak dipuji. Layak disembah. Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepada
Tuhan yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Oh, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Haleluya, Engkau layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dan kuasa Roh Kudus, menyertai memenuhi saudara dari saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menerima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah ini. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Haleluya. Puji Ma Jehovah, Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. puji Ma Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Haleluya. Yang berdarah Jawa silakan nyanyi pujian ini. Monggo Mas, puji Gusti,
sukacita. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala ya Bung Andres, mana suaranya? Sio Manise, Sio Manise, katong puji Yesus. Sio Manise, katong puji. Pulau-pulau bersukacita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Mana? Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, merdeka.